Halo Studio Lovers, masih berjejak dalam benak kita semua kalau Basuki Cahayapurnama atau Ahok dijerat kasus penistaan agama yang pada akhirnya membuat ia kalah dalam Pilgub di DKI Jakarta dan harus mendekam dalam penjara selama 2 tahun. Ahok sempat menyanggah seluruh tuduhan yang disangkakan kepadanya dan itu semua hanya fitnah belaka. Selama ini Ahok memang dikenal tegas, pemberani dan jujur, serta kerap mengutarakan pendapatnya soal masa depan negara ini. Nah, bukan sebuah kebetulan jika ramalan-ramalan Ahok sudah terbukti nyata terjadi di Indonesia. Kira-kira ramalan apa sajakah itu? Yuk kita singkap beritanya melalui video berikut ini. Tapi nih, sebelumnya seperti biasa jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan juga lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan info terbaru dari Studio Langit. Harta kekayaan pejabat. Studio Lovers, kamu mungkin masih ingat kalau Ahok sempat menentang para pejabat untuk jujur dan melaporkan kekayaan pribadinya sebagai upaya pembuktian kepada masyarakat Indonesia. Ahok juga menilai PPATK atau Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan sebagai perwakilan pemerintah tidak mempunyai keberanian besar untuk membuka aliran dana pajak dan gaya hidup para pejabat di hadapan publik. Nah, pernyataan Ahok ini di Studio Lovers bisa dibilang terbukti setelah terungkapnya kasus penganiayaan yang dilakukan oleh Mario Dandi Satrio terhadap David Latumahina. Kasus tersebut menyeret nama Rafael Alun Trisambodo, ayah Mario yang dianggap mempunyai harta kekayaan tidak masuk akal. Sebab Rafael hanyalah berstatus sebagai pegawai eselon 3 di Kementerian Keuangan Indonesia yang mempunyai gaji dan tunjangan kinerja mencapai 45 hingga 54 juta rupiah per bulannya. Tidak tanggung-tanggung, Rafael disebut mempunyai harta kekayaan sebesar 56 miliar rupiah. Angka yang sungguh tidak masuk akal dan terkesan janggal. Apalagi ia bekerja di instansi keuangan yang merupakan lahan basah dan syarat dengan praktik korupsi. Tantangan Ahok ini Studio Lovers memang tidak mudah dijalani oleh pejabat pemerintah, tetapi pernyataannya terbukti benar dalam kasus yang menjerat Rafael. Depo Pertamina Pelumpang. Studio Lovers, jejak digital Anies Baswedan di masa kampanye Pilgub DKI Jakarta beberapa tahun lalu masih bisa kita lihat, di mana kala itu ia sempat berjanji untuk tidak menggusur pemukiman penduduk yang berada di dekat Depo Pertamina Pelumpang, Jakarta Utara. Nah, sementara menurut Ahok, tanah di dekat Depo Pertamina Pelumpang adalah milik dari Pertamina dan sudah sepantasnya tidak ditinggali oleh para penduduk. Sebab selain berbahaya, hal tersebut juga melanggar peraturan pemerintah. Namun Anies Baswedan tetap bersikeras dan membiarkan pemukiman penduduk berdiri di dekat Depo Pelumpang. Bahkan nih, Anies memberikan surat izin mendirikan bangunan atau IMB sementara pada tahun 2021 lalu. Nah, apa yang terjadi Studio Lovers? Keputusan tersebut berujung celaka. Sekarang Anies Baswedan hanya bisa menyesali perbuatannya jika ia memang menyesalinya. Sebab kita saksikan, Depo Pertamina Pelumpang mengalami kebakaran hebat pada 3 Maret 2023 lalu. Membuat ribuan penduduk mengungsi dan ada 19 orang yang meregang nyawa. Pernyataan Ahok pun dalam peristiwa ini terbukti benar ya Studio Lovers. Polemik normalisasi sungai. Studio Lovers, pada siaran langsung di acara yang dipandu oleh Najwa Shihab, Ahok sempat menyinggung program-program Anies Baswedan jika nantinya ia terpilih sebagai Gubernur DKI Jakarta. Salah satu program yang disinggung Ahok kala itu adalah soal normalisasi sungai. Ahok pun berani nih menjamin jika Anies Baswedan tidak akan mampu mewujudkan normalisasi sungai serupa yang dilakukannya. Ahok sebetulnya menyinggung jika program tersebut hanyalah janji manis Anies Baswedan kepada penduduk DKI Jakarta. Dan pernyataan Ahok memang terbukti benar. Selama periode pemerintahan Anies Baswedan, program normalisasi sungai berjalan mandek dan tidak relevan dengan ucapan yang ia lontarkan. Janji manis Anies Baswedan telah membuat penduduk larut dan Ahok dalam peristiwa ini semakin dirindukan. Program rumah DP 0%.
Studi Lovers, Ahok sempat menyebut jika program rumah DP 0% yang bakal diwujudkan Anies Baswedan kala terpilih sebagai Gubernur DKI Jakarta tidak rasional. Sebab menurut Ahok, dana dari program tersebut sangatlah besar dan daripada membuat program tersebut, sebaiknya orang-orang dengan gaji 3 juta rupiah tinggal di rusun dengan subsidi seumur hidup. Lalu gaji 7 juta rupiah tinggal pada bangunan model indekos. Dan barulah orang yang dengan gaji 10 juta rupiah ke atas yang pantas menerima program DP 0%. Kenyataannya ucapan Ahok terbukti benar pada tahun 2021 lalu. Di mana Anies Baswedan yang telah menjabat sebagai gubernur mengakui jika proyek DP 0 rupiah hanya bisa diperuntukkan bagi orang kaya. Malahan, Anies menaikkan batas gaji DP 0 yang awalnya 7 juta rupiah menjadi 14 juta rupiah. Bahkan di tahun yang sama Studi Lovers terungkap mega korupsi lahan rumah DP 0 rupiah yang bikin negara rugi 152,5 miliar rupiah. Program untuk rakyat yang ternyata Studi Lovers hanyalah ucapan manis Anies belaka. Fitnah yang berujung karma. Studi Lovers, seperti yang telah terjadi, Ahok menjalani persidangan kasus penistaan agama dan harus menerima vonis 2 tahun penjara. Kala itu, Ahok sempat mengucapkan perkataan yang sangat mengejutkan publik. Dengan raut yang sedih berlinang air mata, Ahok menyebut jika ia telah difitnah dan secara tersirat berharap Tuhan yang bakal membalas perbuatan orang-orang yang telah menzaliminya. Saya sangat sedih. Saya dituduh menista agama Islam. Perlahan tapi pasti Studi Lovers, orang-orang yang memenjarakannya mengalami nasib serupa Ahok. Dimulai dari Habib Rizik yang akhirnya dipenjara karena terlibat 2 kasus yang berbeda. Kemudian disusul oleh Habib Bahar bin Smith yang 3 kali keluar masuk penjara, dan Verdi Sambo, penyidik Bareskrim saat itu yang menjadikan Ahok tersangka, tampak secara nyata juga terkena batunya. Fitnah yang berujung karma bagi mereka ya Studi Lovers. Sertifikat tanah gratis. Studi Lovers, terakhir ada soal sertifikat tanah gratis. Nah, dalam video yang sempat beredar, Ahok secara terang-terangan menegaskan jika ia menjadi Presiden Indonesia suatu hari nanti, ia bakalan menggratiskan pembuatan sertifikat tanah yang sebelumnya selalu menjadi penghalang penduduk mengklaim hak miliknya, sebab terbentur biaya yang mahal. Nah, siapa sangka Studi Lovers, impian Ahok tersebut telah tercapai pada tahun 2018 lalu, di mana Presiden Jokowi meluncurkan program sertifikat tanah gratis kepada semua penduduk Indonesia sampai tahun 2025. Belum juga jadi presiden, perkataan Ahok ternyata direalisasikan oleh pemerintah ya Studi Lovers. Oke Studi Lovers, itulah informasi tentang ramalan-ramalan Ahok untuk Indonesia yang sudah terbukti benar. Nah, cukup sekian dulu ya video kita kali ini. Jangan lupa untuk selalu mendukung kami dengan cara menekan tombol subscribe, like, komen, dan share video ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye!